Halo pemirsa, hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Risiko Perusahaan yang berjudul menganalisis risiko yang terjadi di dalam PT Asia Peppermill. Ya, kita mulai dari latar belakangnya. Banyak industri kertas yang menghadapi tantangan, banyak yang terancam dikarenakan pilot termasuk PT ini. PT Asia Peppermill adalah yang bergerak di bidang kertas. Dan masalahnya PT ini terjadi pilot dikarenakan kelalaiannya dalam melunasi kewajibannya kepada pihak yang ketiga. Alasan penulisan. Mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis bentuk-bentuk risiko keuangan, ekonomi, dan sosial yang sudah dialami oleh PT Asia Peppermill. Tujuan penulisan. Melakukan analisis risiko yang bertujuan mengetahui bentuk yaitu risiko keuangan, ekonomi, dan sosial di dalam PT. Manfaat penulisan. Manfaat penulisan ini bertujuan untuk mengulas permasalahan dan risiko apa saja yang telah dialami atau dihadapi oleh PT Asia Peppermill dan mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang perlu diperhatikan lagi oleh PT Asia Peppermill. Ya, lanjut. Profil perusahaan. PT Asia Peppermill adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang perusahaan kertas. Berdiri di Jalan Arya Kemuning, tepatnya di Tangerang, pada tahun 2001 dan kemudian memulai produksi 2006. Namun sejak 2011 terjadi peralihan kepemilikan dan manajemen yang baru. Histori risiko. Intinya dijelaskan perusahaan mengalami pilot dan berusaha menegosiasikan perdamaian. Sebenarnya perusahaan ini dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan tidak mampu melunasi pembayaran hutang atau PKPU kepada kreditur. Salah satunya PT Mandiri Persero Tbk. Keputusan pilot ini ditolak karena rencana perdamaian yang diajukan oleh PT yang bermasalah ini kepada kreditur ditolak. Gitu. Ya, kita ke analisis SWOT. Kita besarkan supaya jelas poin-poinnya. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas pada PT Asia Peppermill, maka dapat menunjang kinerja perusahaan. Sistem yang terkomputerisasi dengan adanya sistem yang baik dan pengimplementasian yang baik, maka pekerjaan setiap sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien. Teknologi tinggi turut mendukung kinerja yang ada di dalam perusahaan. Maka PT Asia Peppermill dapat menghasilkan kertas yang berkualitas yang baik atau produk berkualitas yang baik. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kinerja yang lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama satu periode tertentu. Sehingga seringkali kinerja perusahaan yang tidak baik dan meningkat, yang mana sebenarnya itu sebaliknya, bahkan menurun. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Karena sumber daya dan teknologi yang dimiliki sudah lebih dari standar, maka perusahaan tersebut bisa lebih berkembang dari kompetitornya, sehingga mampu terjun ke dunia digital tanpa harus menunggu stok, sehingga dapat memenuhi kebutuhan customer atau konsumen. Yang keempat, ancaman. Karena dijelaskan di poin kekuatan tadi, dengan banyaknya SDM, maka itu bisa menjadi bumerang. Karena perusahaan butuh modal yang besar, namun perputaran keuntungan tidak secepat itu, dan dengan adanya hal itu, maka
perusahaan terjadi pailit karena tidak mampu melunasi hutang kepada kreditur. Kita ke kajian literatur. Ya, singkatnya pengertiannya adalah risiko adalah bahaya yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, kita akan menjelaskan literaturnya, yaitu kita mulai dari risiko keuangan. Risiko keuangan berkaitan dengan ketidakpastian probabilitas perusahaan. Yang kedua, ekonomi. Keadaan di mana ekonomi suatu usaha mengalami perubahan atau peristiwa yang mengarah pada keuntungan serta tujuan perusahaan. Yang terakhir, sosial. Risiko yang berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial antar individu maupun kelompok. Ini sekilas gambaran mengenai literaturnya. Kita masuk ke kategori risiko. Kategori risiko. Kategori risikonya itu faktor keuangan menurut analisis saya. Faktor keuangan itu terjadi karena pailit yang disebabkan oleh diversifikasi produk dan akar permasalahannya perdamaiannya ditolak. Kemudian faktor ekonominya itu terjadi karena PT Asia Paper Mill dinyatakan pailit karena tidak ada itikat yang baik untuk melakukan pelunasan. Itu akar masalahnya tidak membayar hutang kepada Bank BRI secara tepat waktu. Dan terakhir, faktor sosial atau risiko sosial, yaitu reputasinya itu bisa terancam dan perusahaan itu dapat ketinggalan dari rivalnya dikarenakan dia harus melunasi hutang kepada kreditur terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Perlakuan risiko. Perlakuan risikonya ini ada 5 level, yaitu yang utamanya, yang danger, yang berbahaya, itu adalah ekstrim, maka tidak boleh diterima sama sekali. Kemudian ada tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah itu boleh diterima. Sekarang mari kita lihat perlakuan risiko atas kasus ini. Faktor keuangan. Menurut analisa saya, PT Asia Paper Mill mengalami pailit dikarenakan kebanyakan kreditur menolak proposal perdamaian yang telah diajukan perusahaan. Maka responnya, perusahaan harus meyakinkan kepada kreditur agar menerima proposal tersebut. Yang kedua, faktor ekonomi. PT Asia Paper Mill melakukan kelalaian melunasi pinjamannya kepada Bank Mandiri, ditambah tidak ada itikat yang baik untuk melunasinya setelah pihak bank itu memberikan perpanjangan waktu. Respon. Perusahaan mestinya tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan pihak ketiga kepadanya. Dan terakhir, faktor sosial. Reputasi perusahaan bisa terancam karena perusahaan saingan bisa menyusul dikarenakan PT Asia Paper Mill mesti menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Respon. Perusahaan mestinya memikirkan matang-matang agar tidak tersalib oleh rivalnya hanya karena masalah yang mestinya bisa dihindari. Pembelajaran yang kita peroleh. Risiko adalah hal yang terkadang menakutkan dalam kegiatan umat manusia. Dengan mengetahui risiko dan memanajemen dan menguranginya, diharapkan agar tidak menjadi bumerang dalam segala kegiatan.
Kesimpulan dan rekomendasi. Setelah mengetahui masalah yang terjadi dalam kegiatan perusahaan, maka dapat disarankan agar perusahaan tidak mengecewakan pihak kreditur dan bank yang telah mempercayainya dengan cara meminjamkan modal. Salah satunya yaitu melunasi hutang kepada kreditur dengan tepat waktu sehingga pengadilan tidak menyatakan pay. Ya, sekian saja penjelasan saya mengenai ini. Kekurangan saya mohon maaf dikarenakan bicara saya yang tidak sempurna. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.